Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Eh, Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, Bapak persilakan. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan mengulang atau mereview materi kemarin. Jadi pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi fakta, peristiwa atau kejadian yang terjadi di seluruh dunia. Jadi teks berita juga bisa diartikan sebagai teks yang mengandung data-data valid yang bisa dipertanggungjawabkan lalu disusun secara sistematis dan disebarluaskan secara aktual melalui media massa, baik elektronik maupun media cetak. Selanjutnya, terdapat struktur teks berita. Jadi, teks berita terdapat struktur yang terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah kepala berita. Kepala berita berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Jadi kepala berita ini menyangkut berisi pembukaan dari sebuah berita, sehingga membuat pembaca bagaimana sih berita itu seperti apa, berita itu seperti ini. Jadi kepala berita bertujuan untuk membuat pembaca ingin mengetahui berita itu seperti apa. Jadi selanjutnya yang kedua adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan dijelaskan sesuai dengan fakta yang ada. Jadi proses kejadian berita dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi itu dijelaskan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, fakta. Jadi itu tidak dibuat-buat atau ada-ada. Jadi cerita itu benar-benar original dari lapangan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ekor berita. Biasanya terdapat pada bagian bawah berita dan memuat asal berita yang disajikan. Jadi sebelum berita itu ditutup atau diakhiri, terdapat sebuah asal berita yang disajikan. Asal berita itu dari mana sih berita itu? Asalnya dari mana? Kok bisa seperti itu? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Jadi anak-anak diminta untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah yang terdapat dalam teks berita. Dalam teks berita yang telah kalian baca atau simak sebelumnya, yang telah Bapak contohkan dalam materi sebelumnya. Nah, kaidah-kaidah kebahasaannya itu terdapat pada teks berita tersebut. Jadi, kaidah-kaidah kebahasaan ini menjadi ciri-ciri yang membedakan teks berita dengan teks yang lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah poin penggunaan bahasa baku. Nah, penggunaan bahasa bersifat standar baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Jadi, penggunaan kata baku, penggunaan bahasa yang bersifat baku ini, contohnya seperti ini. Penggunaan kata baku, bahasa baku yang salah. Gak salah kalau antusiasme peserta begitu besar. Sejak awal workshop dibuka, peserta yang kebanyakan masih berseragam putih abu-abu ini semangat mengikuti materi yang diberikan oleh Mas Agung. Menurut Mas Agung, yang kudu diperhatikan dalam pembuatan skenario film itu adalah detail tulisan dan deskripsi setiap kejadian yang ingin digambarkan. Bahasa yang dipakai dalam pembuatan skenario film itu harus yang gampang dimengerti.
bisa diinterpretasi, dan jelas deskripsi visualnya. Makanya pemilihan kata itu sangat penting dalam movie Skip to It. Jelas ya. Kita mengidentifikasi dari contoh kutipan kalimat di atas. Jadi kata enggak, kalau, kudu, detail, dipakai, dan gampang dalam cuplikan berita di atas merupakan beberapa contoh kata tidak baku. Kata-kata seperti itu boleh saja digunakan dalam tulisan populer atau pergaulan sehari-hari. Jadi kalau kalian ngobrol dengan teman-teman itu boleh menggunakan kata seperti itu. Namun apabila tulisan itu ditujukan untuk kepentingan yang bersifat resmi, maka kata-kata bakulah yang harus digunakan. Poin kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda seperti dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Nah, contohnya seperti ini. Perjuangan para pemain sepak bola kita memang luar biasa. Nah, itu diberi dua titik petik ganda di awal dan di akhir, disertai dengan kata pelatih sepak bola Indonesia, yaitu sebagai pengutipan atau pernyataan oleh narasumber berita. Poin yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Seperti contohnya seperti ini. Mendikbud mengatakan bahwa ada 2.736 sekolah yang rusak akibat gempa di Palu. Nah, penggunaan konjungsi yaitu terdapat pada kata mengatakan. Jadi kalimat itu berfungsi sebagai menerangkan kata yang diikutinya. Hal ini mengubah bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung dengan menambahkan konjungsi mengatakan. Mengatakan bahwa. Jadi bukan mengatakan yang dibagai konjungsi, namun bahwa. Bahwa ini menjadi konjungsi yang berfungsi sebagai kalimat, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Poin selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Nah, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi bagaimana kita bisa merasakan apa yang terjadi di lapangan. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi atau berpraduga dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Keadaan para pengungsi korban gempa di Palu sangat memilukan. Nah, kata kerja mental terdapat pada kata memilukan. Jadi itu seperti kita membayangkan memilukan itu seperti apa. Jadi pembaca bisa merasakan bagaimana keadaan para pengungsi korban gempa di Palu dengan gambaran kata kerja memilukan. Selanjutnya itu poin selanjutnya terdapat penggunaan fungsi keterangan waktu. Jadi penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya seperti ini. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberikan motivasi kepada ribuan peserta anak didik kesetaraan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang disingkat PKBM dalam acara penguatan pendidikan karakter di Geraha Saunggaling Surabaya pada hari Minggu. Nah, jadi penggunaan fungsi keterangan waktu itu terlihat jelas pada contoh tersebut, seperti halnya tempat, kapan, dan di mana. Di mana itu sama dengan tempat. Poin yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi atau penjumlahan. Nah, ini cukup
rumit ya. Jadi penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 Sabtu tanggal 15 bulan 3 2015, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya turun. Hujan yang turun di siang bolong ini memang tidak terlalu deras. Nah, baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu terdapat 6 poin dalam kaidah kebahasaan yang menjadi pembeda dari teks berita. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja. Yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi atau penjumlahan. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan kata atau lainnya, Bapak minta maaf. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan kepada kalian bermanfaat dan kalian bisa mengerti dengan baik. Kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa membaca dari berbagai macam sumber seperti buku pelajaran kalian atau dari internet. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.